Halo Sobat Penyatir, China merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. China tumbuh dari negara yang sangat miskin sekali. Kumuh, perang saudara sana-sini dan menjadi samsak tinju utama Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kini negara ini tumbuh menjadi kekuatan militer terkuat ketiga di dunia dan ekonominya terbesar ketiga di dunia. China merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia. Tak heran, negara pimpinan kokoh Xi Jinping tersebut menyandang negara dengan jumlah tentara terbesar di dunia. Lebih dari 2 juta personel militer China bertugas di berbagai cabang angkatan bersenjatanya. Angkatan bersenjata China sering disebut sebagai PLA atau People Liberation Army yang berarti Tentara Pembebasan Rakyat. Kira-kira, mengapa China menamai semua cabang angkatan bersenjatanya dengan sebutan pembebasan rakyat? Apakah rakyatnya dikurung bang dan wakilnya bebas? Untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas secara lengkapnya. Mulai dari mengapa namanya Tentara Pembebasan Rakyat, cabang-cabang angkatan bersenjata China, dan mengapa China bisa menjadi calon negara superpower berikutnya. Kayaknya udah jadi superpower bang. Bahkan menurut Ame lebih baik dari militer Bapak Apotinium. Sini. Tuh, Oke, sebelum mulai putar dulu lah intronya, Tir. Kebalik bang woi. Woi, diam woi. Satu, mengapa militer China dinamakan dengan Tentara Pembebasan Rakyat? Pertama-tama, mungkin banyak yang tidak akan percaya bahwa sebenarnya China ataupun Tiongkok itu tidak memiliki tentara nasional sama sekali. Loh, kok bisa bang? Ya bisa dong. Berbagai angkatan bersenjata China yang kita kenal seperti Angkatan Darat Pembebasan Rakyat, Angkatan Udara Pembebasan Rakyat, Angkatan Laut Pembebasan Rakyat, dan Angkatan Roket Pembebasan Rakyat adalah milik partai. Ya tentunya kalian sudah tahu ya. Partai Komunis. Lahirnya Tentara Pembebasan Rakyat milik China tidak bisa dilepaskan terhadap peristiwa pemberontakan Nanjang pada 1 Agustus 1927. Kala itu, Partai Komunis Tiongkok melakukan pemberontakan terhadap pemerintah nasionalis karena dinilai melakukan pembantaian di Shanghai pada tahun yang sama. Partai Komunis ini menyebut dirinya sebagai Tentara Merah Tiongkok. Kemudian setelah pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, pada tahun 1928, Tentara Merah Komunis China tersebut berganti nama menjadi Tentara Revolusioner Petani dan Buruh Tiongkok. Pecahnya perang antara Jepang dan China yang kedua ataupun invasi Jepang ke China pada tahun 1937 membuat tentara komunis atau Tentara Revolusioner Petani dan Buruh Tiongkok bersatu dengan tentara nasionalis menjadi Angkatan Darat ke-8. Kedua kekuatan China tersebut bersatu, membendung dan menyerukan perlawanan hidup atau mati terhadap Jepang. Kalau di Indo kayak puputan Margarana bang. Nah, kemenangan di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua membuat akhirnya Jepang menarik semua pasukannya dari China. Mengusir penjajah sudah, saatnya mengusir bangsa sendiri. Pada tahun 1946, tentara komunis ini terlibat konflik saudara dengan tentara nasionalis. Beberapa tentara yang tadinya pro-nasionalis bergabung dengan pihak komunis, sehingga membuat tentara komunis ini semakin kuat dan wilayah kekuasaannya yang semakin meluas. Nah, sisa tentara nasionalis China ini kemudian mundur ke Formosa atau kita kenal sebagai Taiwan. Untuk itulah meskipun China dan Taiwan itu satu, namun keduanya mempunyai angkatan bersenjata yang berbeda. Angkatan bersenjata China di bawah komando dan kekuasaan Partai Komunis, sedangkan Taiwan di bawah komando pemerintahan nasional.
Lalu, mengapa ia disebut sebagai tentara pembebasan rakyat, Bang? Nah, jawabannya ada dua versi nih, Tir. Ada dua versi kemungkinan. Versi pertama, Partai Komunis China dengan kekuatan militernya menginginkan semua wilayah daratan China dikuasai oleh Partai Komunis, sehingga menamai tentaranya dengan sebutan pembebasan rakyat yang bermakna dibebaskan dari pengaruh tentara nasional. Kemudian, versi kedua, tentara pembebasan rakyat merujuk kepada berhasilnya tentara komunis dan nasionalis bersama-sama mengusir penjajahan Jepang, sehingga bermakna terbebasnya China ataupun rakyat China dari belenggu penjajahan. Kalian mau percaya versi yang mana nih, Tir? Kalau ada versi lain, tambahkan ya, Tir. 2. Cabang-cabang militer China. Berbagai cabang angkatan bersenjata China, atau lebih tepatnya tentara Partai Komunis China, memiliki induk yang sama, yakni Tentara Pembebasan Rakyat. Tentara Pembebasan Rakyat atau People Liberation Army seperti yang sudah penyatir sebutkan, memiliki 4 cabang angkatan bersenjata utama, yakni Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat atau VLAJF, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau VLAN, Bukan APLN ya. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau VLAAF, dan Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat atau VLARF. Selain itu, China atau lebih tepatnya, aneh ingetin lagi ya. Partai Komunis China memiliki 4 cabang angkatan pendukung, yakni Angkatan Dunia Maya, Angkatan Dukungan Informasi atau Cyber, Angkatan Dirgantara, dan Angkatan Logistik Gabungan. Secara keseluruhan, lebih dari 2 juta personel bertugas di berbagai cabang angkatan bersenjata China tersebut. China menggelontorkan dana sebesar 296 miliar US dollar untuk militernya pada tahun 2024. Menjadikannya negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia dan kekuatan militer terbesar ketiga di dunia. Sekali lagi, angkatan bersenjata partai, Bang. Tentara Pembebasan Rakyat ini berjanji untuk setia jiwa dan raga, hidup atau mati terhadap partai komunis yang berkuasa. Selain itu, misi utamanya adalah menjamin kelangsungan hidup dan kekuasaan partai, serta mempertahankan kendali ataupun komando komunis terhadap China. Oke, mari kita bahas satu persatu cabang angkatan bersenjata tersebut. VLAJF atau Tentara Angkatan Darat Pembebasan Rakyat Tiongkok adalah cabang militer terbesar China dan mungkin dengan jumlah personel terbesar di dunia. VLAJF didirikan pada tahun 1927 yang kala itu berbentuk Tentara Komunis China yang merupakan cabang tertua dan terbesar dari cabang lainnya. VLAJF terdiri dari sekitar 965.000 personel aktif dan sekitar 510.000 personel cadangan pada tahun 2024. Setiap prajurit China ini dilengkapi dengan satu pucuk senapan serbu KBZ-95. Tentunya, Angkatan Darat China juga menggunakan berbagai peralatan tempur yang sebagian besarnya adalah buatan dalam negeri. Menurut data dari Center for Land Warfare Studies, negara Kokosi Jinpingnium tersebut mengoperasikan sekitar 7.950 tank tempur utama, 1.200 tank ringan, 1.490 kendaraan tempur infanteri, 3.298 pengangkut personel lapis baja, 6.246 artileri, 1.710 self-propelled howitzer, 1.770 artileri roket, dan sekitar 1.531 sistem pertahanan udara berbasis rudal. Beberapa kendaraan tempur populer seperti Main Battle Tank Type 99, kendaraan serbu Type 08, self-propelled howitzer PLZ-05, dan Multiple Launch Rocket System PHL-03 dioperasikan oleh China. Selain itu, Angkatan Darat China juga mengoperasikan loh kok suaranya hilang?
Selain itu, Angkatan Darat China juga mengoperasikan sekitar 119 unit helikopter serang Chai WZ-10 yang merupakan buatan dalam negerinya. Loh, kok bentuknya mirip helikopter apa aja, Bang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. VLAN atau Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China atau People Liberation Navy adalah cabang tentara pembebasan rakyat China yang didirikan pada tanggal 23 April tahun 1949. VLAN bukan PLNY, terdiri dari sekitar 350.000 personel aktif dan sekitar 70.000 personel cadangan pada tahun 2024. Angkatan Laut China merupakan yang terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal yang beroperasi. Bukan yang terkuat, ya? Dengan lebih dari 788 kapal dan 600 pesawat terbang beroperasi saat ini. Angkatan Laut China terus tumbuh menjadi kekuatan laut yang sangat besar, bahkan mungkin ke depannya bisa mengalahkan kekuatan dominan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Beberapa kapal-kapal flagship Cina seperti kapal induk Shandong, Liaoning, dan baru-baru ini kapal induk kelas Fujian. Bukan Fuji, ya? Angkatan laut yang sangat besar ini bertugas untuk melindungi lautan China, terutama Laut China Selatan yang begitu luas. Bahkan saking luasnya mereka mau klaim Natuna, Bang. Selain itu, Angkatan Laut China juga bertugas untuk melakukan perlindungan dari rudal balistik dan rudal jelajah dari kapal-kapal perang mereka yang dilengkapi dengan anti-balistik misil. Pada awalnya, Angkatan Laut China ini memiliki doktrin Green Water Navy, atau hanya berlayar di lautan negaranya sendiri. Namun, karena pertumbuhan kekuatannya yang sangat cepat, kabarnya doktrin terbaru mereka menjadi Blue Water Navy, atau berlayar ke seluruh penjuru lautan di dunia. Tak heran, kapal selam bertenaga nuklir Type 92 dan Type 94 mereka mampu meluncurkan rudal balistik JL-1 dan JL-2 dari lautan mana saja di seluruh penjuru dunia. Angkatan Tentara Pembebasan Rakyat China ataupun VLAAF adalah cabang angkatan bersenjata dari PLA yang didirikan pada tanggal 11 November tahun 1949. Angkatan udara ini terdiri dari 5 sub-cabang, yakni penerbangan, pertahanan udara berbasis darat, radar, korps lintas udara, dan elemen pendukung lainnya. VLAAF terdiri dari sekitar 400.000 personel aktif dan sekitar 3.510 pesawat militer, menjadikannya salah satu kekuatan udara terbesar dan terkuat di dunia. VLAAF kebanyakan menggunakan alutsista buatan dalam negeri dan produk lisensi dari Uni Soviet atau Rusia saat ini. Sebut saja beberapa jet tempur andalan Bapak Koko Xi Jinping, antara lain Chengdu J-20 Mark II Dragon, Shenyang J-11, Shenyang J-16, Su-27, Su-30 MKK, dan Su-35S. Sementara pesawat ikonik lainnya seperti bomber Xi'an Han-6 yang merupakan produk lisensi dari Tu-16 Badger. Dulu kita juga punya, Bang. Sementara itu, beberapa pesawat kargo militer lainnya yang ikonik seperti Xi'an Y-20, Shaanxi Y-9, dan Ilyushin IL-76. Selain itu, Angkatan Udara Tiongkok uniknya mengoperasikan pertahanan udara seperti sistem HQ-9, HQ-22, S-300 PMU-2, S-400, dan beberapa senjata anti pesawat berbasis meriam. Selain memiliki ketiga cabang utama tersebut, China juga memiliki pasukan pertahanan roket dan rudal yang didirikan pada tahun 1966. China merupakan salah satu negara dari segelintir negara yang memiliki senjata nuklir. Program senjata nuklir China dimulai pada tahun 1950-an dengan andil besar Uni Soviet secara langsung. Kemudian melakukan uji coba bom atom pertamanya pada tanggal 16 Oktober tahun 1964 di Lopnor.
Kemudian, uji coba nuklir dengan platform rudal berhasil dilakukan pada tanggal 17 Juni tahun 1966. Keberhasilan China menguji coba rudal dengan hulu ledak nuklir membuatnya berpikir bahwa perlunya pasukan ataupun cabang khusus untuk bertugas menanganinya. Untuk itulah pada tahun 1966, Angkatan Roket dan Rudal China didirikan. Pada saat ini, terdapat sekitar 300.000 personel aktif yang bertugas. Pasukan ini bertugas untuk melancarkan serangan nuklir kedua, dalam artian tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu. Namun, hanya akan menggunakannya untuk membalas jika seandainya negara mereka diserang terlebih dahulu. Pasukan ini mengoperasikan rudal-rudal balistik jarak pendek, menengah, dan antar benua. Sebut saja seperti Dongfeng yang mereka operasikan seperti DF-17, DF-27, DF-31, DF-41, dan Dongfeng lainnya. Diperkirakan saat ini, China mempunyai sekitar 500 hulu ledak nuklir aktif di gudang arsenalnya. Hayya, nggak bayar hutang, dapat Dongfeng. Seperti yang sudah disebutkan, selain 4 cabang angkatan bersenjata tersebut, China juga mengoperasikan 4 cabang pendukung lainnya. Misalnya Angkatan Dunia Maya dan Cyber, Angkatan Dirgantara dan Antariksa, Angkatan Pendukung Informasi, dan Pasukan Dukungan Logistik Gabungan. 3. Mengapa China bisa menjadi negara superpower? China sebelumnya pada masa Perang Dunia Kedua dan semasa Perang Dunia Kedua adalah negara yang miskin, terlibat konflik saudara di mana-mana dan di bawah perang melawan Jepang. Kemajuan China tidak bisa lepas dari kaki tangan Mao Zedong yang pada tahun 1958 meluncurkan kampanye ekonomi bernama Lompatan Jauh ke Depan. Mao Zedong berkeinginan supaya China berubah dari negara agraris menjadi negara industrialis. Ya, meskipun kebijakan ini menciptakan bencana kelaparan paling mematikan dengan tidak kurang lebih 15 hingga 55 juta meninggal dunia pada kurun waktu 1958 hingga tahun 1962. Selain itu, perpecahan Uni Soviet dengan China dalam hal doktrin Marxisme dan Leninisme juga pada tahun 1950 hingga tahun 1960-an mendorong China bahwa perlunya kemandirian dalam militernya. Selain itu, kemajuan China tidak bisa dilepaskan dari Bapak Deng Xiaoping, bukan Xiao Dre ya, yang merupakan penerus Mao Zedong pada tahun 1970-an. Di bawah pimpinannya terjadi berbagai reformasi secara besar-besaran. Ia membuang berbagai doktrin komunis seperti ekonomi terencana dengan menggantinya menjadi ekonomi bebas. Kebijakan tersebut membuat China mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran, sehingga membuat negara tersebut bisa menaikkan anggaran militernya dan membeli berbagai peralatan tempur dari Uni Soviet kala itu. Selain itu, China juga membeli lisensi beberapa jet tempur dari Uni Soviet atau Rusia, membuatnya bebas memproduksi berbagai peralatan tempur tersebut. Kemampuannya memproduksi sendiri inilah membuat China secara kuantitas memiliki berbagai peralatan tempur yang sangat besar. Pantas aku ini ya kirim prototipe Su-57 bang, takut di ATM, amati atiru amo di PKW. Oke, videonya sampai sini dulu ya ter. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, salam Koko si Jinping, bayar utang woi. Salam penyatir handal.